Shalom jemaat Tuhan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam acara ngobrol atau ngobrol Alkitab nih. Kali ini kita cuma berempat saja. Iya. Satu lagi kemana ya? Yang satu lagi lagi ada menuntut urusan, ilmu. lagi ada urusan menuntut ilmu ya. Nah, kali ini kita kembali lagi nih dengan topik perbincangan kita seputar tentang 10 perintah Allah. Dan kemarin kita sudah lebih lagi mendalam tentang bagaimana kealahan waktu itu Tritunggal, waktu itu yang disampaikan oleh Son of Seraphim ya. Di sini kita masih ditemani oleh Son of salah satu Seraphim, content creator yang kita sebut sebagai Seraphim, yang kita panggil sebagai Seraphim. Nah, saat ini kita akan berbincang-bincang soal tentang hukum berikutnya, Ya, yaitu hukum hukum ketiga dan dan keempat. keempat. Mungkin kita baca dulu kali ya. Yang ke berapa? Yang ketiga dulu, Oke. terlebih dahulu ya. Kita satu-satu. Keluaran 20. Ya, ayat yang ke-7. Nah, Keluaran 20 ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, mungkin di sini kalau kita membaca ayat ini ya, ini para pakar sekalian nih, yang saya hanya moderator. Pakar ya. juga lah. Nah, saya hanya moderator di sini ya. Nah, kalau kita membaca ayat ini mungkin para penonton sekalian bertanya-tanya nih, Iya. kira-kira sampai sejauh apa sih ayat ini tuh berlaku dalam kehidupan kita gitu. ya. Kayak misalnya sampai sejauh apa kita bisa berkata bahwa kalau kita mengatakan ini nih itu sudah menghujat Allah gitu. Ya, ya. Atau Atau sudah menyebut menyebut nama nama Tuhan Tuhan. Allah dengan sembarangan, itu gimana sih gitu. Nah, soalnya pasti kita semua di sini sadar atau tidak sadar pasti pernah melakukannya. Betul. Ayo, ngaku aja saudara kalau saudara merasa tidak pernah melakukannya. Nah, dengan menonton ini, dengan mendengarkan penjelasan ini, maka saudara akan merasa, oh, saya pernah melakukannya. Ternyata, Saya ternyata pernah melakukannya. ya. Nah, jadi gimana nih? Seberapa jauh sih ayat ini masih berlaku? Jadi dalam sebetulnya kehidupan kalau kita? kita baca nih ya, tadi saya bacakan lagi ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah. Artinya di sini cukup serius bahwa itu kalau dipandang bersalah artinya kita sudah melakukan dosa. Iya, Ya sudah kan? melawan Tuhan. Ya. Ketika kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan saya sangat yakin kalau Tuhan memasukkan ini di dalam hukumnya, itu tidak boleh diabaikan. Iya. Itu sama dengan hukum-hukum yang lainnya, itu sama pentingnya ya. Jadi bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati nama Tuhan? Kenapa katanya kan? Kita pasti bertanya, kenapa sih kita harus menghormati nama Tuhan? Karena begini, menghormati nama Tuhan itu karena kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kudus, ya kan? Ketika kita menyebutkan namanya itu dengan sembarangan, itu sama dengan menghina dia. Ya kan? Sama dengan menghina dia. Itu sama dengan merendahkan Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa dia harus dihormati. Oke. Itu mengajarkan kepada manusia untuk menghormati Tuhannya. Iya. Karena tanpa rasa hormat kita tidak akan pernah bisa taat. Ya Oke, kan? Iya. Seperti kita misalnya ya. Kita masuk ke rumah jenderal dengan masuk ke rumah misalnya bawahan kita tentunya berbeda. Benar. Ya. Ya, karena kita mendengar namanya. Baru mendengar namanya, belum ketemu orangnya. Artinya ketika kita menyebut nama Tuhan dengan tidak sembarangan, pasti ada implikasi spiritual ke dalam diri kita. Implikasi rohani, ya kan? Iya. Itu yang menyebabkan kita timbul rasa takut. Ya, dampak rohani. Dampak rohani ya, implikasi ya, dampak rohaninya terhadap kita. Ketika kita menyebut nama itu dengan rasa takut dan hormat, sewaktu kita ingin berbuat dosa pun kita sudah ada perasaan itu. Jadi ada efek psikologisnya, ya kan? Oke. Itulah mengapa Tuhan mengatakan jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Oh, iya. Sehingga kita harus hormat dengan nama Tuhan. Ya, Nah, satu kali ini potong dulu Iya, ya. iya. Satu kali di sekolah nih ada kepala sekolah. heeh. Mungkin Pak Daniel juga sama dengan saya, kepala sekolahnya Pak Usar. Oh, Pak Uzar, Iya, ya. ya. Pak Usar itu seorang yang buat kita kepala sekolah itu sangat bijak sih. Ya. Dia tuh nggak, kalau dia negur kita nggak marah-marah terus gimana enggak, tapi kalau negur kamu begini ya, ini gini gitu. Tapi kita semua takut kan? Takut. Nah,
Jadi pada waktu itu pernah satu kali gini, kita kelasnya ribut. Hmm. Nah, biasanya kalau Pak Usar mau lewat itu kan ada bau cerutunya dia gitu Iya, kan. iya, udah dari Ini jauh tuh udah. enggak, ya, ini tuh enggak. Teman saya kita ribut sekali, terus teman saya tuh kesal gitu. Terus dia bilang, ada Pak Usar, Pak Usar, Pak Usar gitu kan. Kan dia nyebut nama itu aja kita langsung diam. Nah, itu kali ya. Ya, seperti Karena itu. Ada dampak. Ya, kita menghormati kepala sekolah kita. Ya, itu. Padahal Pak Usarnya nggak ada, cuma nama itu Iya, disebut. Pak Usar gitu kan. Pak Usar. Kita udah, ya udah kita diam. Soalnya bentar lagi dia suka lewat di jendela kita gitu kan ya. Ya. Kelewat pecinya aja waktu itu kan dia pakai peci gitu. Ngeliat, itu Pak Usar, kita udah diam aja gitu. Karena itu tuh, wah, dia seseorang yang kita hormati. Ya, gitu. Jadi ketika kita menghormati nama Tuhan, pasti ada dampak rohaninya. Waktu kita ingin berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Tapi kalau kita merendahkan nama Tuhan, tentunya tidak memberikan dampak gitu kan. Apa sih ya udah tetap misalnya melakukan siapa kejahatan. sih itu, Kira-kira seperti itu. Tapi yang mungkin jadi pertanyaan kawan-kawan adalah apa aja sih sebetulnya yang dikatakan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu, iya. ada nggak yang tahu nih? Ya, saya duluan ya. Boleh. Nah, kalau kita lihat dari KBBI gitu, itu salah satunya, bukan KBBI sebenarnya, dari Alkitab juga ada. Kita baca dulu ya. Salah satu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, yaitu dari Imamat lah. Imamat. Imamat 24 ayat 10 dulu, coba. Imamat 24 ayat 10. Nah, kita lihat ya. Imamat 24 ayat yang ya, ke-10. kalau Mika bisa tolong baca. Oh, aku lagi? Oke, boleh. Imamat 24 ayat 10. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya orang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Lalu ayat 11. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Shelomit binti Dibri dari suku Dan. Nah, jadi kalau kita lihat di Alkitab, salah satu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu adalah dengan menghujat. Menghujat dengan mengutuk gitu ya. Menghujat dengan mengutuk ya. Iya, jadi menghujat dengan mengutuk itu artinya adalah mengungkapkan sesuatu dengan tidak sopan atau jahat tentang Tuhan. Nah, jadi kalau dari cerita ini kan, dari peristiwa ini kan dia menghujat dengan mengutuk. Jadi dia mengutuk Tuhan. Gitu ya. Nah, kalau salah satu contohnya lagi, apa sih kira-kira yang menghujat itu? Nah, kita lihat coba sebelum kita cerita apa akibat dari anak perempuan ini. Coba baca dulu Wahyu 16 ayat Wahyu 16 ayat 11. Wahyu, waduh, langsung ke ujung ya. Iya. Wahyu berapa? 16. Wahyu 16 ayat 11. Nah, mungkin Sarafin bisa baca ini. Wahyu 16. Wahyu 16 ayat 11. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Iya. Jadi kalau menurut saya sih di sini dia bilang, apa sih itu Tuhan? Kayaknya gitu ya. Seolah-olah apa sih itu Tuhan? Kenapa? Kalau misalnya kita memang Tuhan ada, kenapa kita dikasih bisul-bisul? Nah, gitu. Jadi mereka kena wabah, mereka kena bisul, bukannya mereka tuh introspeksi, aduh salah apa ya aku ya, bukan. Tapi malah mereka tuh kayak seolah-olah, mana Tuhan mana ada, kok kita kena sakit gitu. Jadi mereka marah-marah, mereka ngomel-ngomel gitu. Nah, kalau menurut Alkitab ini yang disebut dengan menghujat. Ya, termasuk menghujat ya. Iya. Jadi ya, salah mana nih satu Tuhan gitu maksudnya. ya. Jadi kalau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu salah satunya dengan menghujat. Menghujat. Ya, itu salah satunya. Ada juga dengan menyebut dengan mungkin kalau menurut saya gitu, misalnya sembarangan aja dengan sumpah palsu. Itu dalam nama Tuhan Yesus loh, saya tuh benar kayak gini. Padahal sebetulnya dia bohong gitu ya. Nah, itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan gitu. Dan tadi kan dikatakan kan bahwa itu Tuhan mempersalahkan. Tadi dia akan mempersalahkan lah, akan menyalahkan. Iya. Artinya kita dikatakan kalau menyebut nama Tuhan dan sembarangan berarti sudah berbuat dosa. Sudah berbuat dosa. Iya, betul. Nah, itu akibatnya ada akibatnya, konsekuensinya dong. Konsekuensi. Coba kita baca lagi sambungannya. Imamat 24. Balik lagi ya? Iya.
ayat 12 kita bacanya ganti-gantian aja sampai 14. Oke. Nah, Mika lalu Padania. Ya, ya. Lalu Serafim. Oke. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya harus seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Nah, jadi Wow, mengerikan ya. Mengerikan ya. Padahal Jadi cuma karena kematian. perkataan ya. Iya. Iya kan? Jadi begitu luar biasanya ya. Nah, hujat Tuhan itu akibatnya mati. Mati dia. Dirajam. Iya. Dirajam. Mm-mm. Ya, jadi apa namanya, kalau menurut saya ini sebetulnya satu kalimat perintah yang nomor 3 Tiga. ini, tapi akibatnya Bisa fatal begini. fatal Ya. sekali. Nah, mungkin dalam hal menghujat ini saya merasa bahwa aduh, kita tuh sekarang harus memperbaiki diri nih gitu. Iya. Ya, ya. Nah, kadang-kadang saya pribadi nih kadang-kadang kalau latah kaget Ya, gitu. iya. Tuhan Yesus nih. Nggak boleh. Nggak gitu ya? boleh. Nggak Kalau boleh saya begini, ternyata ya. itu kan menyebut Oh, nama ternyata Tuhan. kayak gitu nggak boleh. Kayaknya ya? nggak boleh. Ini kan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, tapi apa Yang tidak reaksinya? dalam Tidak, tempatnya. tidak dalam tempatnya sih, Iya. nggak ada Nah, maknanya apa memang. terus dari situ saya jadi menghormat Tuhan? Kan enggak. Enggak. Cuman sekedar ya iseng aja keluar dari mulut, benar? Iya. Kalau dari Pak Usar aja kita langsung sikapnya berbeda. Kalau ini kita kaget terus Tuhan Yesus kita sikapnya ampuni saya Bapak gitu kan. Enggak Iya, kan, iya, kita sembarangan aja gitu karena kita kesandung Tuhan Yesus tolong. Coba. Kayak orang gimana, jadi doa enggak. Iya. Jadi sembarangan aja. Kayaknya tuh nama Tuhan itu enggak ada artinya. Iya, mungkin menurut Serafim gimana nih? Ada tanggapan? Ada dari Maleakhi 3 ayat 13 sampai 14. Oh, Maleakhi. Iya. Oke. Dan ini perkataan Tuhan loh. Oh ya. Oh gitu. Perkataan Tuhan. Bentar kita buka dulu. Maleakhi berapa? Maleakhi 3 ayat 13 sampai 14. Oke, aku udah nemu. Ya. Oke, maju. Ya. Dan mungkin ini perkataan yang menyeramkan bagi orang Kristen yang jarang ibadah, ya. Oh ya, masa? Ya, benar. Oh, benar ya? Ya, ini bukan perkataan kita ya teman-temannya, ini perkataan Tuhan sendiri. Iya. Ya. Coba gimana tuh? Nah, saya bacakan, nanti boleh dilanjut sama Mika. Oke, Pak. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Nah, ternyata orang Kristen yang mungkin berkata, gampang, nggak usah ke gereja, males untuk apa sih gereja, buang-buang duit, ujung-ujungnya duit, males, ngantuk deh. Ternyata Tuhan bilang apa? Bicaramu kurang ajar tentang aku. Nah, berarti itu juga sudah bagian dari berbicara ya kepada Tuhan ya. Iya. Ternyata Tuhan marah loh teman-teman. Nah, Iya. bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Ya, jadi bukan kata kita teman-teman, ini firmannya Firman Tuhan ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang di sini berbicara tentang kurang ajar juga berkaitan dengan yang namanya ini kan dia berbicara tentang apa untungnya kita beribadah itu berarti kan kita juga dengan otomatis menolak Tuhan kan. Iya, jadi nggak mau Iya, beribadah tidak kepada mau- Tuhan. iya, betul. Tidak mau beribadah kan tidak mau bertemu berarti. Iya, Iya iya, kan? iya. Sebab kita bertemu dengan Tuhan itu salah satunya dengan ibadah. ibadah. Berdoa, ibadah gitu. Dan iya. kalau kita apa untungnya beribadah? Artinya dia meremehkan nama Tuhan dong. Betul. Meremehkan nama Tuhan. Sangat meremehkan nama Tuhan. Terus udah gitu nggak perlu Tuhan seolah-olah gitu. Itu sebetulnya hal yang wajar ya. Kalau kita pun misalnya sebagai orang tua gitu kan, kita panggil anak kita, kamu ya datang ya setiap hari, misalnya hari Minggu gitu kan, seolah-olah nggak didengerin. Oh iya, Dicuekin gitu kan. Kasih Itu kan Bapak kurang banyak ajar. ngomong. Iya. Itu kan namanya kurang ajar gitu kan. Nah, sebetulnya. Nah, tapi gini ya, aku melihatnya bahwa kalau yang aku tahu nih, kalau kita kan tadi kan tidak bisa menghormati nama Tuhan kalau kita menyebut nama Dia dengan sembarangan ya kan. Iya. Nah, kalau nggak salah dulu kalau bangsa Israel tuh mau menulis nama Tuhan, bener nggak sih? Ini kan sejarah nih. Oh, iya. Bener nggak sih kalau nulis nama Tuhan tuh harus Betul. pokoknya bersih banget gitu, harus bersih dulu baru nulis nama Tuhan, bener nggak menurut? Ya, gimana Serafim? Iya, benar. Benar. Ketika orang Yudaisme khususnya, ketika dia baca atau menulis lafaz Yod He Vav He atau Yahweh,
itu mereka tidak boleh sembarangan. Tapi kalau dalam sebatas mengajar, ya mereka menyebutkannya. Tetapi dalam peribadatan mereka menyebutnya dengan sebutan Hashem atau Adonai, artinya Tuhanku. Artinya sampai sekudus itu nama itu, sehingga nggak sembarangan diucapkan. Seperti itu. Kenapa sekarang ini kita tidak lagi menganut itu? Mungkin kenapa kita jadi Ya bisa memang lebih mudah? memang dalam perjalanannya bukan, ini harus disclaimer dulu ya. Kita memang sudah lebih akrab, kita memang sudah lebih bebas, tapi bukan berarti tidak boleh kita menghujat itu lagi gitu kan, atau melakukan apa yang tadi menjadi contoh-contoh Latah seperti itu tetap tidak boleh dilakukan. Jadi karena Kristus sudah datang, Nah, Kristus itu sudah datang ya, dia sudah menjadi perantara bagi kita. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 12 ya, Yohanes 1 ayat 12, Iya. karena kita sudah kita sudah ditebus ya, dosa kita sudah diampuni, kita sudah dilayakkan, maka ini dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya. Dan ketika kita diajarkan, murid-murid pada saat itu diajarkan berdoa pun, Tuhan Yesus tidak menyebutkan misalnya Yahweh, tapi Bapa. Iya. Sudah lebih dekat ya. Sudah lebih dekat ya kan. Nah, tapi sekali lagi ini dikatakan bahwa aturan itu tetap ada. betul. Aturan itu tetap ada karena Tuhan tidak menghapuskan itu loh. Iya. Ya kan? Iya. Jadi tetap menghormati nama Tuhan itu mutlak dilakukan. Nah, itu penting sekali. Penting sekali ya. Ya, walaupun Bapak sekarang gitu, kalau saya dulu waktu masih kecil, waktu Bapak saya masih ada, kalau saya Bapak saya kan namanya Pak Teja gitu Teja, ya. ya. Kalau saya dipanggil sama Papa terus saya bilang, "Apa sih Teja?" Wah, udah tampar itu. Nggak boleh. Di Batak ya, dalam orang-orang Batak ya, kemungkinan sekarang sudah mulai nggak seperti dulu. Dulu orang bisa berkelahi ketika nama bapaknya disebut. Iya, Iya, betul. iya. Benar. Ya kan? Sekarang malah itu banyak jadi bahan bercandaan. Iya kan? di Itu kan kalangan anak muda. ada satu kemerosotan moral menurut saya ya. Kita dalam menjalani kehidupan ini semakin modern kok semakin kehilangan etika, Iya. kehilangan moral ya kan? Sehingga sebetulnya apa yang diajarkan Tuhan itu bukannya semakin baik tapi semakin menurun. Gimana? Itu menurut Ibu Gembala? Sebenarnya itu udah dinubuatkan sih. Udah Itu dibuatkan. sudah dinubuatkan ya. Orang tuh akan kayak tidak lagi menghargai satu sama lain. Tidak menghormati, kasih orang kasih tuanya. semakin dingin gitu kan. Iya, gitu. itu sudah dinubuatkan. Tapi itu menjadi suatu kebiasaan buruk. Nah, Buruk. Artinya kita nggak boleh ikutin dong. Nggak boleh ikutin. Iya. sama halnya dengan seperti tadi ya, kita mengucapkan nama Tuhan Yesus tadi, kalau kita latah gitu, Tuhan Yesus tolong atau apa gitu. Itu kan sama aja kayak kita mengucapkan nama Bapak kita gitu kan. Iya dong. Setiap kali latah mengucapkan nama Bapak kita. Mau jatuh misalnya, Teja. Si Papa pasti marah. Apa itu nyebut panggil Papa? Mungkin kita nggak harus lagi kayak kalau ke Tuhan kan, misalnya kalau kita ke Papa sendiri, kita nggak ayahanda yang Enggak. Enggak gitu kan. Nggak harus kayak gitu, Tapi tapi kan kita nyebutnya Papa. Papa, Jadi ada sesuatu suatu hal yang dituakan. dihormati tetap Iya. ada. Ya. Ada penghormatan tapi sudah lebih dekat. Batas kita dengan Tuhan itu sudah diangkat atau Ya, dibuka tirainya tuh sudah terbelah. ya oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Saya ngebayangin gitu ya, kalau dalam peristiwa sehari-hari gitu, lagi di suku Israel gitu, kalau kita latah tiba-tiba mati kita. Ya, itu tadi. Dirajam tadi. Kan? Dan itu Tuhan berfirman loh bahwa dia keluar, bukan orang-orang itu bersepakat, Iya, betul. tapi Tuhan berfirman. Suruh Sebegitunya. dia keluar. Iya. Wah, luar biasa ya, ini mengerikan. Makanya kalau di dalam perjanjian baru tuh ada perintah lain yang memperlengkapi yang nomor 3 ini Ya, kan. ya. Gimana? Kalau kita lihat di Yakobus 3 nih. Yakobus 3 ayat yang ke-8. Yakobus. Kita lihat di Yakobus 3 ayat yang ke-8, di sini dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi kan kita kan berkata-kata tuh dengan lidah gitu ya. Di ayat berikutnya juga ada, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah, di ayat 9 tuh. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Wow. Ya kan?
dari mulut yang satu keluar berkat, nih ayat lanjutannya ayat 10, dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh. Nah iya, tidak boleh sama sekali. Ini aja ini kan menegur tentang kita berkata-kata dengan sesama manusia ya, betul. sesama manusia kan. Ada di situ kan dikatakan tadi bahwa kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sesama manusia. Gimana dengan Allah? Ya harus lebih berhati-hati lagi menggunakan lidah kita gitu. Iya. Jangan sampai kita menggunakan lidah untuk hal-hal yang wah ternyata lebih parah lagi menghujat Allah gitu ya. Tapi ya kita harus berusaha karena di Alkitab juga dikatakan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus itu tidak bisa berkata terkutuklah Yesus. Ya. Maksudnya adalah tidak Mungkin. bisa Ya, nggak mengutuk, bisa. benar-benar mengutuk tuh nggak bisa. Nggak Nggak gitu. bisa. Nah, Karena hati kita penuh dengan rasa hormat. Hormat ya. Ya, hati kita kalau kita penuh dengan Roh Kudus pasti tentu kita hormat dengan Allah gitu. Ya. Nggak mungkin kita mengutuk Roh Artinya Kudus. itu juga bisa menjadi satu ujian terhadap iman kita ya. Iya. Kalau kita memang dipenuhi Roh Kudus, ya artinya hal itu nggak terjadi Iya, dong. nggak mungkin kita menghina-hina nama Allah, nggak mungkin Iyalah. kayak orang tadi tuh yang bisul-bisul bukannya bertobat malah jadi malah mana Tuhan tuh, mana Tuhan? nanti Ya. Tuhan ngomong perkataan kamu kurang ajar udah. Wah, Habis kita. Saya juga Habis ingat, kita. ya saya juga ingat waktu istri Ayub, Ayub ya. ya kan? Kutukilah Allahmu itu. Kutukilah Allahmu dan matilah. Oh iya. Kan itu luar biasa itu istri Ayub. Terus saya berpikir apa dia hidup ya setelah itu ya kita nggak tetap dengar hidup. ceritanya. Tetap. Memang tidak tahu. dipulihkan tapi saya berpikir apa dikasih istri baru ya Ayub. Nggak tahu, itu tidak diceritakan di Yang dalam. diceritain ya kita. Yang diceritakan adalah Ayub dipulihkan 2 kali lipat sih. Nah, seperti itu ya saudara tentang hukum yang ketiga. Kalau tadi yang jawaban dari Sarafim nih, ayat dari Sarafim, itu tuh sebenarnya menarik loh. Aku Apa tuh? pengen kembali lagi ke ayat yang tadi. Apa tuh dari Yang mana ayat ya, Sarafim? Pak? Ya. Maliaki Oke. 3 ayat 13 sampai 14. Maliaki 3 sabar-sabar ya. Malaikat 3 ayat 14 tadi ya. Kan ayat 13 sampai 14 tadi. Iya. Nah, itu di ayat 14-nya menarik. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Nah, ini adalah perkataan yang kurang ajar tadi ya. Iya, benar. Nah, ini tuh mengingatkan kepada saya tentang perintah yang berikutnya. Perintah nomor 4. Nah, coba kita baca nih di Keluaran 20. Keluaran 20 kita kembali ya, Saudara, ke ayat dasar kita yaitu di Keluaran 20. Kalau tadi kita membahas ayat yang ke-7, sekarang kita juga akan membahas ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Ini 11 ya. Nah, saya akan mulai ayat 8, kemudian Mama ayat 9, Om Dani ayat 10, dan Serafim ayat 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat yang ke-10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, ini kan berbicara tentang peribadahan ya. Kalau kan dalam Iya, konteks iya. kita kemarin sudah membahas ya, kalau kita membaca kitab nih alangkah baiknya dengan kita mengerti konteks sejarahnya Betul, konteks gitu kan sejarah, ya. ya. Nah, kira-kira gimana nih? Aku ingin mendapatkan pencerahan-pencerahan berkenaan dengan hari Sabat ini. Apakah berarti kita tidak boleh bekerja sama sekali atau hanya beribadah atau gimana nih? Mungkin Ya, mungkin Dani saya atau sedikit Serafim lah, ada yang mau berkomentar? sedikit dari saya. Nanti mungkin Serafim akan menjelaskan lebih lanjut lagi ya. Atau mungkin Serafim dulu mengenai sejarah hari Sabat ini. Iya, boleh lah. ini Mungkin Pak Dalil dulu. Kalau saya lebih ke ini ya, saya lebih daripada maksudnya kenapa ada di Tuhan memerintahkan, ini dihukum masalahnya. Kita nggak boleh main-main dengan karena ini tidak pernah dihapuskan Tuhan Dihapuskan juga Tuhan. ya. Iya. Jadi memang manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang artinya juga membutuhkan satu pemulihan, istirahat ya. Walaupun kita nggak tahu Allah istirahat karena dia kan siap 24 jam gitu Iya, kan. sih. tujuh Cuman hari. Allah mengajarkan ini ke Iya, kita. ini Allah mengajarkan ini ke kita ya. Dan ini adalah diminta oleh Tuhan. Kembali lagi kita harus bisa melakukan ibadah dalam niatan untuk menghormati. Iya. Ya, kalau mulut kita sudah bisa menghormati, artinya diri kita pun juga harus datang kepada Dia dengan penuh hormat, ya kan? Nah, setelah itu
hal ini juga kalau zaman modern, bukan zaman dulu juga ya. Ini adalah bagian dari dimana kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Misalnya di hari yang apa artinya peristirahatan ini, bisalah kita mengunjungi keluarga yang sakit misalnya kan, atau yang sedang berkabung, atau setelah kita beribadah tentunya kan, dan gunakanlah hari-hari itu sebagai hari di mana kita mengakrabkan keluarga kita bersama-sama. Itu jadi saya pikir yang tadi saya utarakan itu adalah mengamalkan lah atau mengaplikasikan hari Sabat di dalam kehidupan Kristen pada saat ini. Tapi zaman dulu tentunya berbeda dong. Iya, Ya kan? Dan juga aplikasinya berbeda. Mungkin Serafim bisa ini bercerita lah gimana dulunya. Ya, sejarahnya atau ininya. Jadi dalam konsep Yahudi, ketika Allah itu ya adalah makhluk surgawi, otoritas atau power yang ada di surga, ia tidak bisa langsung serta-merta datang ke bumi dalam rupanya. Maka mereka membuat yang namanya kemah pertemuan atau nanti cikal bakal adanya bait suci. Itu tempat di mana Allah akan datang dalam pemahaman mereka. Allah yang dipahami orang Israel pasti raja, sama seperti kita raja. Ketika seseorang ingin ketemu sama raja, harus ada sikap ya, harus ada ketentuan yang diikuti melalui ketentuan yang diberikan oleh raja. Nah, ketentuan ini juga lah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Saya lihat ketaatanmu, saya perintahkan kamu untuk melakukan ini pada hari ke-7. Kamu ikut tidak? Oke. Mana persembahan kamu pada saya pada masa itu? Nah, tapi kalau untuk masa ini kan karena Kristus telah datang, maka kita tidak melakukan hal yang sama seperti orang Yahudi pada masa itu. Ritualnya sudah berbeda. Ya sudah diperbarui di dalam Kristus sendiri. Seperti itu. Jadi harus ada cara yang spesial lah, namanya juga raja di atas segala raja pada masa itu. Seperti itu. Nah, terus kalau hari Sabatnya? Nah, kalau untuk hari Sabat sendiri sebenarnya, kalau dalam pandangan Yahudi, bukan hanya pada hari Sabat saja, tetapi orang Yahudi itu dalam satu minggu itu dikenal ada 7 hari, sama seperti kita. Yang pertama disebut Yom Rishon, Sheni, Shlishi, Revi'i, Khamishi, Shishi, sama Sabat. Nah, hari Sabat itu hari ke-7. Nah, tapi bisa kita baca misalnya di Keluaran 12 ayat 16 nih. Kita baca Keluaran dulu deh. 12 ya. Iya. Sabar. Keluaran 12 Ayat 16. Ayat berapa? 16. 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Nah, ini yang disebut Sabat. Ini yang disebut Sabat ya? Iya, Sabat itu kalau orang berpikir, oh Sabat itu ya cuma Sabtu, salah. Ya. Karena pertemuan kudus itu juga dilakukan oleh orang Yahudi hari pertama Yom Rishon, itu hari Minggu jatuhnya. Betul. Pada hari pertama. Oh, jadi mereka menghitung 7 hari ke-7 tuh Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Itu dari Minggu. Nah, dan ini digenapi oleh Tuhan Yesus ketika dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, ya, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat ya. dalam Lukas 13 ayat 14. Lalu Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwasanya iya, saya Tuhan yang berkuasa atas hari Sabat. Itu ditegaskan di dalam Lukas 6 ayat 5. Ya, Coba coba kita dulu. baca Lukas 6 ayat 5. Lukas 6 ayat 5 ya. Saya baca. Sabar, jangan ini. Lukas 6 ayat yang kelima. Kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Lalu di ayat 9 sampai 11. Oke. Ayat 9. Ya kami. Ya. Kita akan baca. Lalu Nanti aku. Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding.
apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Ya, mereka bukannya berpikir, bukan merenung apa yang akan kita jawab. Ya, kita lihat di sini mereka nggak menjawab. Nggak ada. Iya. Ya, mereka nggak menjawab. Mereka habis kata-kata. Benar juga. Ya, benar juga yang dikatakan dia. Tidak Jadi, mendebat ya. Benar, dia tidak mendebat, dia tidak ada kontra sama sekali. Tapi memang dia mencari kesalahan. Ya sudah, kita ini aja seolah-olah kita tidak tahu gitu loh. Padahal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya benar, sayalah penguasa hari Sabat. Iya. Dan Tuhan Yesus melakukannya gitu. Iya. Nah, ini yang kita lanjutkan sampai sekarang. Iya, jadi makanya kita ibadahnya hari Minggu. Di hari Ya, Minggu. kan itu hari pertama. puncaknya. Iya, Hari kan? pertama Nah, Yom Rishon. Iya. Puncak Yom dari Rishon. perayaan kita. Ya, dan kalau gitu di hari Sabat Tuhan Yesus sendiri menentukan atau memberi teladan untuk menolong orang lain, untuk Iya, kebaikan orang lain, Itulah, gitu kan ya. ya, betul. Nah, jadi kalau menurut saya, kenapa kok kita harus datang beribadah, bertemu, Nah, itu bertemu juga penting. di gereja. Nah, Misalnya karena kadang-kadang untuk zaman karena di sekarang. zaman sekarang ini banyak juga kan orang-orang yang berpikir bahwa ngapain beribadah di gereja? Toh ada ibadah online. Iya. Toh kita tetap saja kok saya menguduskan hari Sabat dengan saya beribadah dulu nih. Iya. Walaupun ya secara online doang Ya, gitu. tapi Nah, kalau- menurut kita gimana nih? Benar Kalau nggak tuh? saya pribadi waktu kita pandemi nih, kalau kita ibadah online gitu ya, itu mah nggak ibadah, nonton ibadah. Nonton ibadah. Nonton ibadah. Nah, apa namanya, ayo kita mesti ibadah online mesti baik-baik ya gitu. Terus udah gitu ya udah kita di rumah juga nggak mempersiapkan diri, misalnya kita kan kalau datang ke gereja pasti pakai baju yang terbaik lah, kita mau ketemu sama Tuhan. Kalau di rumah belum tentu. Ya udah, kita kan mau nonton online, siapa sih yang ngeliat kita pakai Ya. baju tidur aja, sampai tiduran juga boleh gitu, nyanyi ya tiduran aja, itu kan bukan ibadah namanya. Ya, Bukan, bukan. Ya, itu menonton ibadah kalau menurut saya begitu. Lagian ada ayatnya kok. Ada ayatnya yang Ada ya? mesti menentukan kita harus datang dalam Nah, di mana tuh? pertemuan. Ibrani Ibrani berapa? 10 kalau 10 ayat 25. Nah, mungkin Mika baca lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang Iya, mendekat. betul. Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ya. Iya. Bukan lewat ruang Zoom, bukan ya. Iya. Itu nggak ketemu kalau kita lihat di boleh sih orang ngomong kan kita ketemu di ruang Zoom. Apa itu? Enggak kok, kita di ruangan itu sendirian. Di ruang Zoom itu kita kalau misalnya gini, dari kamar saya gitu. Saya sendirian di kamar itu, nggak ketemu dengan orang lain. Padahal ini konteksnya jelas sekali. Pertemuan, janganlah kita menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pada waktu itu memang dan sampai sekarang kita bisa melakukan pertemuan di ibadah di Betul. onsite, maksudnya dengan teman-teman. Nah, itu bisa saling menasehati. Kalau kita cuma sendirian, mau menasehati apa, yang kita ketemu cuma mukanya aja? Apalagi kalau online sendirian lihat YouTube. Kalau ibadah Zoom aja nih, cuma lihat mukanya aja, kita nggak bisa negur kalau misalnya ternyata dia cuman atasnya aja bajunya bagus, isinya pakai celana pendek. Oh, iya, Padahal katanya berdoa ibadah, katanya Iya. tapi celana pendek, nggak bisa negur. Terus kita juga nggak tahu, hanya ketemu kayak gitu. Kalau datang ke gereja, kita bisa tahu caranya dia duduk mungkin, atau caranya dia berdoa, atau caranya dia bernyanyi, mungkin sembarangan nyanyinya, tidak menghormati Tuhan. Terus udah gitu apakah dia memberi persembahan atau tidak. Nah, itu sebagai teman seiman aja, nggak usah pendetanya lah. Nah, beribadah itu kan membawa persembahan, memuji Tuhan. Betul. Kan kayak gitu. Itu kan satu rangkaian dalam beribadah. Nah, di pertemuan yang secara ketemu pandang, kita bisa lihat satu sama lain. Dan kita suka lupa ya, dalam hati kata pas kan waktu itu dia ibadah online, kita lupa kalau sebenarnya tuh ada perintah dari pemerintah untuk kita lockdown pada Iya, saat pada saat itu. itu. Pada saat itu ada Sekarang kan lockdown. sudah tidak lagi. Sekarang kan udah nggak ada gitu kan. Kalau pas ada lockdown ya kita harus, ya di Alkitab juga dikatakan harus hormat pada apa yang pemerintah sampaikan gitu loh. Dan itu juga demi kebaikan kita gitu. Iya. Kita tahu kan Iya, konsekuensinya kalau kita bertemu, memaksakan bertemu, akhirnya banyak yang kena gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang alangkah baiknya kita bertemu seperti ini nih, Iya, pertemuan-pertemuan. Iya. Gimana nih Om? Pastinya gini lah. Tentunya kita tidak ingin misalnya kita menjadi orang buta.
Oke, Ya, iya. kita sudah diberikan kesempurnaan oleh Tuhan, memiliki seluruhnya panca indera. Saya teringat dulu tuh saya sering mendengar bahwa satu kali pelukan itu melebihi dari 1.000 kata yang ucapkan dari jarak jauh atau pakai telepon kan. Nah, saya merasa bahwa menghormati Tuhan itu kan harus dengan seluruhnya kita. Iya. Bukan hanya dengan sebagian dengan apa yang kita miliki, ya kan? Baik itu mata, itu telinga, ya kan? Kalau melalui Zoom hanya itu yang digunakan untuk menghormati Tuhan. Suaramu tidak didengar oleh orang lain. Iya, karena harus di-mute. Di-mute. Nyanyinya Kalau juga enggak, ya di-mute. kan? Gerakan tanganmu, pelukanmu, itu enggak ada rasa itu. Semakin lama kita beribadah secara online, rasa itu akan semakin berkurang. Lama-lama Akan jadi mati rasa. Secara psikologis itu akan semakin seperti itu. Dan yang kita takutkan adalah kita akan semakin sendiri-sendiri. Sedangkan Tuhan perintahkan jangan kamu meninggalkan pertemuan ibadah, ya kan? Saya Betul. juga teringat kalau misalnya kita cuma ngomong nih, kalau dengar cerita dari quotes yang tadi itu 1.000 kata lebih satu pelukan lebih baik daripada 1.000 kata. Kalau saya pikir kalau 1.000 kata tuh ngomong Omong doang ya. Iya kan? Ya aku akan menolong kamu. Iya, aku akan nolong ya. Atau tapi bisa nggak- sama anak sama ibu gitu yang lagi nunggu di rumah gitu kan. Ya aku akan Iya ini. mah datang ya, tapi Nggak pernah datang gitu. Nah itu cuma ngomong doang gitu. Nah kalau orang mau action gitu ya, Action. datanglah ke rumahnya, doakan dia, ajak ngobrol bersama. Ya misalnya seseorang yang sakit gitu, jangan cuman ya aku akan doakan, datanglah misalnya bawa makanan atau Iya, apa. betul. Itu menolong yang sakit, apalagi ketika dia sendiri. Siapa yang bawa makanan kalau dia sendirian? Nah kalau saya pikir kalau datang ke Tuhan juga begitu. Datang itu bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sikap hati dan sikap fisik kita. Betul, Ya kan? betul. Kita mau ketemu presiden aja nggak mungkin pakai piyama. Betul. Setuju. Datang ke gereja Iya. pakai baju apa kamu gitu kan ya. Iya. Nah itu kan kita datang pertemuan ibadah tuh kita pasti sopan lah. Betul. Betul. Saya sangat kagum dengan suku orang-orang yang dari suku Batak. Oh ya. Kalau datang ke gereja tuh tidak pernah tidak memakai baju yang Kebaya kalau Iya. di sana. harus. Dan saya tuh Laki-lakinya harus pakai proper. jas. nah Harus proper. Itu di kampung loh. Betul. Dan saya tuh suka lewat di salah satu jalan yang ada gereja HKBP gitu. Orang-orangnya lagi parkir, terus saya lihat semua orang pakai baju brokat, pakai selendang, ya, terus rapi gitu. Nah kalau di kami ini ya pokoknya asal rapi, Asal pakai rapi. jeans juga nggak apa-apa gitu ya. Pakai jeans nggak Di apa-apa. kami begitu. Tertutup Asal gitu kan. tertutup gitu, rapi gitu. Nah tapi ya sudahlah, saya suka berpikir gitu, itulah baju yang terbaik yang kamu punya, yang kamu bawa kepada Tuhan. Betul. Gitu ya. Betul. Itu yang terbaik. Tidak semua orang punya jas, tidak semua orang punya apa. Tapi saya pikir ini akan melatih atau akan membuat kita menghormati Tuhan. Ketika kita datang bertemu. Dan saya rasa juga ingatlah dan kuduskan hari Sabat itu berarti kita harus menempatkan ibadah itu menjadi prioritas utama. Ya, Iya. makanya itu kalimat yang imperatif, artinya instruksi. Ingatlah. Iya, Diingat iya. dulu dan kuduskanlah. Nah, waktu kita tidak menguduskan itu dan kita tidak mengingat, artinya sebetulnya diminta adalah beribadah kan sebetulnya. Iya, iya. Sebetulnya diminta pada hari Sabat itu kan datang kepada Tuhan dan beribadah pada tadi yang dicerita sama Serafim itu kan. Itu sebetulnya kita sudah melakukan dosa juga. Ya, Kalau kita tidak mengingat. Iya. Iya kan? Ya, tidak mengingat atau pura-pura lupa bisa aja kan. atau bilang kita banyak kerjaan ini. Iya, Atau iya. kita disuruh lembur Iya, ini itu, gitu ya. iya. Saya Mendahulukan pekerjaan ya. Iya. saya tuh teringat ada satu keluarga di gereja ini gitu ya. Nah dia itu sebetulnya baru merintis usahanya dia gitu. Jadi semua orang, dia merintisnya soal makanan, bidangnya kuliner. Iya. Nah semua orang kalau sudah soal jualan makanan itu ngomong sama dia paling laku tuh hari Minggu. Apalagi kalau di kota Bandung kan, tumpleklah orang dari Jakarta dari mana untuk kuliner di kota Bandung, ya kan? Paling laku hari Minggu, tapi dia tutup hari Minggu. Dia bilang saya mau mendahulukan Tuhan.
Jadi Luar biasa hari ya. Minggu saya nggak mau belanja, saya nggak mau apa. Pagi saya sudah mempersiapkan diri untuk datang ke gereja. Saya bawa anak-anak saya datang ke gereja, dan betul itu dilakukan. Datang ke gereja membawa anak-anaknya suruh sekolah minggu gitu, dia ibadah gitu. Selesai dari itu juga dia tidak jualan. Dia bilang ini waktu saya bertemu dengan anak-anak saya, waktu saya bertemu dengan sepupu saya bertemu dengan saudara saya di hari Minggu. Apakah Apa yang hasil- terjadi? apakah hasilnya Apa dia yang melarang? terjadi? Enggak. Enggak. Tuhan membuat tempatnya dia tuh laku di hari Jumat sama hari Sabtu. Laku sekali Jumat dan Sabtu. Luar Bahkan biasa, ya. ada pesanan-pesanan online, bahkan ada pesanan meja. Dia cuman kecil-kecilan sih, dia sebenarnya punya tempat kecil gitu ya. Dan pesanan meja, saya ini masih ada di sini, boleh nggak jam 10 malam? Jam 10 malam loh, saya baru bisa sampai sana jam 10, tungguin ya, ditungguin. Luar biasa. Saya teringat satu ayat yang sangat luar biasa menurut saya ya. Dari Kejadian 26 ayat 12. Kejadian ya. Ya. 26. Saya pernah berbicara mengenai ayat ini kalau nggak salah. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Iya. Bukan karena dia bekerja keras, Oh iya. Oh iya. bukan karena dia pintar, tapi karena dia diberkati Tuhan. Tidak menghormati hari Sabat itu artinya Tidak menghormati Tuhan. tidak menghormati Tuhan. Dan Mungkin nggak kita diberkati kalau kita berkati tidak kalau menghormati, ya kan? Yang akan Benar, memberkati benar. kita, ya kan? Jadi saya pikir setiap hukum Tuhan harus kita sikapi dengan benar, Ya, betul. ya kan? Dan kita harus taat akan setiap hukum yang diberikan. Kira-kira Amin, begitu ya. amin, iya. Ternyata memang dia jadi kesaksian di tempat itu. Iya kan? Karena itu pujasera, kayak pujasera Oh, gitu iya. ya. Dia bilang saya heran, biasanya orang yang di pojok itu, sewanya di pojok itu, makanya dikasih murah. Sewanya di pojok itu tuh sebentar juga udah ganti karena nggak laku. Tapi ketika disewa oleh dia, pojokan itu disewa, semua orang datang ke situ. Aneh kan? Itu diberkati Tuhan. Dia bilang bukan karena saya, tapi karena Betul. memang Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya. Maka usahamu akan sia-sia, seperti kita menggantang angin kata Tuhan kan, kalau kita tidak diberkati itu. Iya. Iya, Benar. benar. Betul. Jadi saudara, saya ingin menyimpulkannya ya, bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat ini bukan berbicara tentang hubungan kita dengan manusia memang, tapi kita itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan. Pertemuan yang kudus tadi kan disebut Ya, sama betul. Serafim juga, bahwa bangsa Israel juga mengadakan pertemuan yang kudus, baik itu di hari ke-7 ataupun di hari pertama di hari ke-8 gitu ya. Nah, itu berarti ada satu pertemuan yang harus dilakukan. Tadi kan kita udah bahas tentang itu ya. Dan saya juga teringat bahwa tadi waktu kita berbincang-bincang ini, saya teringat konsep Allah itu dari dulu sampai sekarang tuh selalu menyukai yang namanya pertemuan ya. Iya. Kalau lihat dari Adam dan Hawa gitu ya, di mana Tuhan itu mencari mereka. Persekutuan. Persekutuan Ya, mereka, Tuhan tuh mau untuk bersekutu gitu. Dan dalam gereja mula-mula juga kita lihat bagaimana cara hidup jemaat mula-mula tuh sangat Setiap luar hari. biasa membangun gitu loh. Iya, iya. Jadi memang bertemu pada waktu kita beribadah, kita mengingat hari Sabat, kita bertemu dengan Tuhan dan sekaligus dengan orang-orang percaya, itu tuh bisa membuat suatu ya kekuatan ikatan yang sangat kuat gitu loh kalau Dan aku itu melihat. menyenangkan hati Tuhan karena Betul. kemah pertemuan itu yang inisiatif Tuhan. Iya, Iya, betul. Ya, di padang Betul. gurun tuh Di padang kemah gurun, pertemuan. Namanya juga kemah pertemuan atau pertemuan. kemah tabernakel itu kemah Iya. pertemuan. Jadi memang Tuhan tuh tidak pernah yang namanya meniadakan pertemuan ibadah itu, tidak pernah gitu. Atau menggantinya dengan sebuah konsep di mana kayak tadi tuh yang Om Daniel bilang kan, yang semua indera manusia ini diciptakan lengkap gitu, dan alangkah baiknya untuk itu tuh Dipersembahkan dipergunakan, semuanya. persembahkan semuanya gitu. Kan waktu dulu kan sempat ada berita tuh pas Covid, ada berita wah ini sekarang kita tidak akan sama lagi pertemuan gerejanya di metaverse gitu. Itu kan pakai AI, pakai apa? Itu gimana ya? Aku tuh berpikir, aduh, apa jangan-jangan nanti ke depannya nggak bisa lagi pertemuan ibadah kayak biasanya. Ternyata Tuhan nggak Ya. menghendaki hal itu. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan itu menghendaki supaya kita ini bertemu. Jadi ayo, kalau bagi jemaat sekalian yang mungkin merasa bahwa oh ibadah bisa online, nah itu saudara harus mengingat kembali dan bertobat dari itu. Karena harus mengingat bahwa harus dikuduskanlah hari Sabat itu, maksudnya adalah saudara datang ke gereja, berkumpul dengan kawan-kawan seiman, dan terlebih lagi bersama-sama menyembah Tuhan. Amin. Itu. Dan juga jangan lupa saudara, di dalam gereja
gunakanlah perkataan yang baik. Ya, masih tadi balik lagi ke yang Hukum nomor 3 ketiga, ya. ya. Jangan sampai apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai apologet gitu ya. Kalau kita di sosmed kita mengucapkan firman Tuhan tuh luar biasa, tapi pada waktu di luar ternyata kita menggunakan mulut kita tuh sembarangan gitu kan. Atau apalagi sambil membawa nama Tuhan dengan latah gitu. Wah, udahlah saudara, itu tidak menjadi kesaksian gitu. Jadi ternyata hukum ketiga dan keempat ini juga saling berkaitan satu sama lain ya. Seperti bagaimana hukum pertama dan kedua itu berkaitan satu sama lain gitu. Ketiga dan keempat juga. Nah, untuk itu saudara, ayo kita semua menjadi orang-orang yang menjadi terang dan garam dimanapun ya saudara pergi dan berada. Itu artinya saudara membawa dampak yang positif. Dan juga jangan lupa hubungan saudara sama Tuhan juga harus terus-menerus dibarui, dipererat gitu. Sehingga nanti saudara bisa menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun saudara pergi dan berada. Nah, nanti kita akan melanjutkannya dalam perbincangan berikutnya, yaitu ada hukum-hukum lain ya. Di sini kan baru 4 hukum nih. Nah, masih ada 6 lagi nih. Nah, jadi saudara jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng sehingga pada waktu nanti kita upload video baru saudara tidak ketinggalan. Nah, terus kalau misalnya nih ada pertanyaan-pertanyaan seputar tentang hukum ketiga dan keempat ini, saudara boleh tulis di kolom komentar di bawah. Nanti next kita bakal coba jawab pertanyaan-pertanyaan itu kalau ada. Nah, untuk itu kalau misalnya video ini memberkati, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman lain yang butuh mendengarkan video ini. Untuk itu ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Shalom.